Kalau naga itu kan kadang-kadang ekornya dari kuburan sana, kepalanya sampai jalan Baksan itu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita belusukan di bekasnya peninggalan ya. Kita bilang itu telaga. Ini telaga loh. Dulunya diceritakan warga itu ini telaga atau sendang ya, tempat penyimpanan waktu zaman dahulu. Era-era zaman kolonial gitu loh. Ini yang di tengah Roro atau di sebelahnya dari makam desa itu ya. Coba kita menelisik ya, menyusuri jejak-jejak peradaban masa lalu ya, yang di lokasi ini. Ikuti perjalanan kami belusukan di sini. Di sini banyak sekali artefak jenisnya. Kayaknya itu pecah-pecahan dari tembikar ya atau genting ya. Di sini yang konon katanya ada bekas-bekasnya peninggalan dari era zaman kerajaan Majapahit itu. Itu ada warga yang sedang bersih-bersih. Nanti kita tanya ya tentang jejak-jejak misteri atau mitologi yang berkembang di kisaran sini. Soalnya dulunya di kisaran sini tuh hutannya itu sangat lebat sekali ya. Tahu bilang itu rumput ya. Bisa dijelaskan ini kan bekasnya kayak kalau kita lihat ya Pak ya, kayak bekasnya pemukiman kuno. Itu ceritanya gimana Pak daerah sini Pak? Awal ceritanya daerah sini itu kemungkinan besar warga sini menyebutkan peninggalan yang babat alas nih. Mbah Rambio cerita orang-orang rakyat masyarakat desa Kebuanyak. Pak, ini Mbah Rambio itu ada terah dari kerajaan Majapahit Pak? Kemungkinan jadi pekatiknya kerajaan, terus pelariannya ke Wono sini, Wono alas mereka. Berarti ini dulunya hutan yang sangat lebat Pak? Sangat lebat sekali. Orang Jawa kan bilang itu Wono itu bahasa Jawa ya, atau bilang itu hutan ya. Alas. Berarti Mbah Rambio itu yang bau rekso, yang babat desa dari desa ini Pak. Petilasannya di mana Pak? Kalau masalah petilasan, semua orang itu ada yang ceritanya di sana, ada yang di Jawa Timur, di kuburan Wetan. Terus banyak orang yang menunjukkan di sini. Semua warga bilangnya di wit bawah asem dan wit dadap. Oh, yang di tengah-tengah makam itu Pak? Tengah-tengah makam. Atau sisi selatannya dari Telogo ya Pak? Sendang. Oh, Sendang. Sendang. Bukan Telogo. Telogo itu kuburannya namanya kuburan Telogo. Namanya. Istilah Telogo dulu ada makhluk sawer yang namanya naga. Wah, ada naganya Pak? Naga. Kalau naga itu kan kadang-kadang ekornya dari kuburan sana, kepalanya sampai jalan Baksan itu. Oh gitu Pak? Itu goib. Itu berarti lokasi ini tuh masih mengandung atau dari jejak-jejak misteri ya Pak ya? Atau yang belum masih terpecahkan atau masih simpang siur karena ini masih goib sekali tentang Mbah Rambio lagi Pak ya, yang bau rekso atau yang babat desa. Ini dulunya itu kan hutan yang sangat lebat. Kayaknya ada peninggalan dari era Belanda Pak itu, atau bilang itu talang kalau nggak salah. Betul. Itu apa Pak itu Pak? Dulu ceritanya gimana itu? Ya, talang tempat untuk memberi pertanian waktu itu. Itu sudah cara sudah dari peninggalan kerajaan Majapahit, baru Belanda masuk itu bikin talang ini buat pertanian persemaian. Berarti talang sebelum Belanda membangun ini Pak, ini dulunya pengairan itu yang ada sampai era Majapahit gitu Pak yang dimaksud? Enggak, sebelum
era Mojopahit itu belum ada apa-apa, masih hutan ya. Begini ini keadaannya. Tinggal sisa-sisanya Pak ya. Sisa-sisa, tinggal puing-puing itu. Pak, ini kan kita di depan kita ini kan ada sebuah kayak padi Pak. Itu ceritanya gimana Pak itu Pak? Ini paren. Apa itu paren? Paren itu padi rumput yang berbuah padi, tapi padinya kadang-kadang itu berbuah seperti ketan hitam. Nah, orang-orang sekarang, orang-orang warga masyarakat di sini itu paren itu, kalau paren bagus, padinya akan jadi bagus. Itu bisa dikonsumsi Pak? Kalau yang mau, kadang-kadang warga sini panen itu sudah habis duluan, belum sampai dipanen. Itu ada yang ngambil atau gimana Pak? Hilang sendiri. Berarti ini goib Pak? Barang goib. Paren ini biasanya tumbuh di mana Pak? Yang paling banyak? Apakah di Sendang atau di? Kadang-kadang ada di Sendang sebelah utara. Terus kadang-kadang di sini banyak, di pinggir sini ini. Waktu itu kan belum ada pohon apa ini? Bidara. Pohon dara ini Mas. Bidara ini itu kesini tuh paren semua Mas. Yang sana hanya ini. Ya, tempat yang timur ini sering paren-paren muncul ini seperti ini Mas. Seperti ini muncul sendiri, dengan sendirinya muncul. Nggak ada yang nanam Mas ini Mas. Cuma ini paren ini kalau tumbuh seandainya di sawah jenengan bercampur dengan padi ya Pak ya. Itu mitosnya itu katanya padinya bagus gitu kan? Betul. Kadang-kadang padinya bagus, cuma parennya hilang sendiri. Padi jadi bagus, parennya nggak tahu entah kemana, hilang sendiri. Pak, kita tanya lagi ya Pak ya, tentang atau tempat penampungan air yang di sebelah sana itu. Kalau kita lihat itu ada pohon yang sangat besar Pak itu pohon yang kering itu Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Pohon bidara, ceritanya waktu itu ada bego. Waktu itu di begonya itu protol Mas. Yang pohon bidara yang kering itu Pak? Yang kering itu protol. Waktu itu bego nggak kena protol. Itu dulunya itu tempatnya itu di Suku atau gimana Pak yang di lokasi ini Pak? Kadang-kadang ada yang Suku, kadang-kadang ada yang percaya nggak percaya itu tuh Mas ceritanya. Kadang-kadang orang yang betul-betul percaya Suku Mas, kadang-kadang. Untuk menghormati jasa leluhur ya Pak ya? Iya betul. Apakah itu yang Mbah Wrekso yang mendirikan dari Mbah Rambio itu tadi ya? Kalau orang-orang itu yang Suku paling sering di tengah itu Wedadap dan Asem. Oh iya, yang diduga sebagai petilasan Mbah Rambio gitu. Betul. Pak, selain shower Pak ya, biasanya tempat-tempat kayak genangan air ya Pak ya, itu kan banyak showernya atau ular ya Pak ya. Yang sering muncul itu ular apa Pak? Kalau di daerah sini Mas, yang sering muncul itu ular tapak entong. Tahu nggak tapak entong? Yang Kobra. Kobra kadang ada yang kepalanya merah, ada yang kepalanya kehijau-hijauan. Yang itu katanya itu ada ular besar, itu ular apa Pak? Itu ular goib Mas. Pripun nih? Jarang orang ketemu Mas. Kalau enggak betul-betul orangnya itu hatinya tulus baik, itu baru ketemu. Bapak ini kan sering membersihkan dari apa ini kalau bilang itu Pak? Akar-akar wut-wut kecil-kecil. Atau tempat penampungan air ini Pak ya? Iya betul. Kenapa Pak sering dibersihkan? Dengan alasan apa? Alasannya orang tua saya, mbah-mbah saya, jangan ditanemin, bersihin saja. Itu tempatnya Mbah Rambio yang punya. Yang cukul ini Pak ya? Apa itu cukul paren itu tadi? Oh gitu lur keterangannya dari warga. Pak, ini kan ada cerita lagi
menurut legenda masyarakat dari desa ini kalau nggak salah ya Pak ya, yang di Sendang atau yang di makam itu kan ada genangan air yang sangat banyak sekali. Sendang itu dulunya cerita nenek kakek saya, nenek saya ceritanya itu tempat mandinya bidadari. Oh berarti itu mitosnya sebagai tempat mandinya bidadari. Itu tembus, katanya itu tembus dari Nyi Loro Kidul, bilangnya begitu. Makanya Mas, kadang-kadang dulu kan nggak ada pagar, itu rimbun sekali, kadang-kadang hewan apa ya saja yang masuk. Ceritanya mbah saya rumahnya kan di Ranggegan Cekaputih, itu punya jaran, disewa sini 7 hari 7 malam, pulang sendiri tapi baunya wangi harum, katanya dibuat pengantin Nyi Loro Kidul, bilangnya begitu. Pernah ada yang ditampaki Pak, atau ada yang kelihatan Pak dari warga sekisaran dasar ini? Cuma penampakan enggak pernah Mas. Cuman kadang-kadang bunyi lesung itu berbunyi sendiri, kata orang-orang yang jauh-jauh, tapi di warga masyarakat desa sini enggak ada Mas. Dari yang jauh-jauh. Yang di sana kan ada dari selatan dari makam ya Pak ya. Itu kan ada sebuah, kalau kita lihat itu alat penumpuk ya Pak, dari batu lumpang ya. Ya lumpang itu ya juga lumpang Mas. Sini itu. Itu ada lumpangnya juga Pak. Itu ada anak yang jalan itu. Itu lumpang. Lumpang itu juga. Oh ada lumpangnya juga. Berarti di sini ada banyak lumpang Pak. Ya gimana ya, zaman dahulu Mas, penumpuk kan banyak Mas. Warga itu kan banyak, ada yang di sana. Orang-orang dulu dia itu. Kalau yang di foto itu Pak, itu sebagai foto apa Pak warga sini kalau menyebutnya? Aduh, kurang tahu Mas ya, yang sekitarnya sini ini. Karena itu waktu itu lumpang-lumpang itu kemungkinan besar itu peninggalan waktu zaman Majapahit. Berarti peninggalan dari era Majapahit. Yang Bapak Deso itu tadi ya Pak ya, Mbah Rambio itu tadi ya. Ya. Apakah ini rumahnya dari Mbah Rambio Pak? Kemungkinan tempat pengungsiannya Mas. Soalnya kita dapati dari tembikar, pecah-pecahan kreweng, itu banyak Pak. Banyak sekali betul. Itu. Apakah Bapak pernah menemukan sebuah struktur batu bata kuno Pak? Batu bata kuno ukurannya besar Mas. Kisaran sawan jenengan Pak? Ya. Itu masih ada Pak sampai saat ini Pak? Mungkin kalau dicari ya mungkin ada. Oh gitu. Cuma ini kita mendapati sebuah pecah-pecahan aja Pak ya. Iya. Yang seperti beling kuno. Kerami Tiongkok. Kuno, Mas, yang banyak itu piring-piring kuno yang sering ada. Itu banyak. Pak, terima kasih Pak ya atas informasinya. Semoga bermanfaat Pak. Semoga lestari gitu aja Pak ya. Pak, diperkenalkan atas nama sinten jenengan? Pak Romeli, sebagai warga Desa Keboanyar, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Pak, matur suwun Pak. Coba kita telisik ya, yang sebelahnya makam ini. Ini lor makamnya. Kita berada di sisi dari makam ini ya. Konon katanya itu banyak sekali tembikar. Ini kita dapati sebuah batu yang ada di sini, yang konon katanya itu batu lumpang yang difungsikan dulunya itu sebagai alat penumpuk ya. Kayak gini. Memang cara mereview kita itu beda ya. Bedanya itu kita langsung membuktikan ke lokasi. Ini ada gundukan juga, yang sebelahnya ini ada sebuah batu. Nah ini lor, ini batu lumpangnya ya. Ini menancap dalam tanah gitu. Ini dulunya difungsikan sebagai alat penumpuk, dan juga di sini kita menjadi artefak jenisnya kayaknya itu batu tembikar ya, dan batu lumpang yang
di tengah sawah ya. Kayak gini loh. Ini kondisinya yang di makam dari desa ini ya. Nah kayak gini. Ini makam desa Kepuanyar. Nanti kita masuk ke dalam makam. Sekian dulu review kita ya di desa ini. Ini makamnya. Ternyata jejak-jejak leluhur yang adiluhung, jejak-jejak misteri yang di Sendang ini masih menyimpan sebuah mitos atau mitologi yang berkembang dari masyarakat ini, dari petilasan Mbah Rembyong yang di lokasi ini. Kayak gini. Hari kata Rahayu, salam budaya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.